Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, sahabat inti pesan yang saya hormati. Nah, teman-teman, kali ini saya kebetulan berjumpa dengan orang hebat nih, Bu Elizabeth, Bu Lisa panggilannya ya. Betul, beliau adalah Chief Human Capital Officer di Aksa Mandiri. Nah, saya ingin mendapatkan cerita atau ini kan industri asuransi ya teman-teman ya. Industri asuransi itu luar biasa ya, tantangannya sangat dinamis sekali. Nah, saya tadi pada saat conference itu melihat ada statement dari narasumber atau penanya itu terkait dengan ini teman-teman, terkait dengan masalah resiliensi. Bagaimana membuild orang atau kelompok organisasi itu ya, anak buah gitu ya, bisa menjadi anak-anak yang resilient. Nah ini Bu, ceritanya begitu. Nah saya kira Aksa Mandiri ini kan sebuah asuransi yang luar biasa lah. Menurut saya di Indonesia sangat diperhitungkan oleh masyarakat Indonesia. Dan tentunya yang namanya ketangguhan itu pasti tidak hanya organisasi. Nah, bagaimana Ibu waktu membangun orang-orang ini menjadi resilient di organisasi Aksa Mandiri? Gimana cerita Mbak? Boleh sharing ya? Iya. Jadi memang resiliensi ya seperti halnya dengan perusahaan lain, ini juga salah satu behavior atau mindset yang dituntut ya, apalagi di Aksa Mandiri ada agenda transformasi nih ke depan Pak. Jadi dari sisi produk seperti yang tadi saya share selama workshop tadi, kita juga bergerak dari yang sebelumnya mungkin lebih investment, unit link kita tahu gitu ya, ke arah lebih ke core produknya atau conventional produknya, protection and health, kesehatan Pak. Kesehatan, itu yang pertama. Yang kedua juga sama mungkin dengan perusahaan lain di financial service, kita juga ke arah alternate channel yang lain. Kalau selama ini kita mengandalkan hanya dari brands cabang Bank Mandiri saja, kali ini kita juga mau go digital Pak. Jadi itu juga transformasi yang kita maksudkan, kita ke arah sana. Nah, kita tahu bahwa untuk memastikan transformasi ini benar terjadi, tentunya culture-nya harus mendukung. Orang-orangnya harus punya mindset, spirit ke sana gitu ya. Salah satunya yang juga tadi saya share selama workshop adalah bahkan consumer behavior udah berubah kan sekarang Pak. Dulu itu tanpa harus bersusah payah, sales force kami gitu ya, financial advisor kita bilangnya, itu kita udah bisa ambil dari nasabahnya Bank Mandiri gitu, yang walk in lah gitu ya. Kalau sekarang kan udah nggak begitu Pak, apa-apa semua pakai gadget gitu ya, digital gitu ya, zaman digital. Sehingga kemudian juga kita mau memastikan bukan hanya tenaga sales kami, tapi juga semua yang ada di back office juga punya spirit ke sana gitu ya, bahwa kita harus berubah gitu ya. Consumer berubah gitu kan, semua udah berubah gitu kan, kita juga harus berubah. Nah itu tentunya namanya kita ngomong culture, pasti kan itu sesuatu yang butuh journey lama ya Pak ya. Dan kita tahu corporate culture itu ya yang penting adalah para leadersnya nih, top leadersnya utamanya. Nah kami beruntung memang kita punya leaders yang cukup strong dari sisi pertama belief on culture sebagai enabler terhadap perubahan, dan yang kedua mau willing untuk jadi championnya juga Pak gitu. Jadi tadi yang saya share juga, mulai 2019 itu kita punya 4 working behavior yang kita percaya betul kalau semua karyawan kita punya 4 mindset ini, working behavior ini akan mempermudah kita untuk ke arah transformasi yang kita inginkan. 4 working behavior. 4 working behavior. Luar biasa. 4 working behavior. Betul. Jadi kebiasaan 4 perilaku kerja yang harus diikuti oleh semua individu. Apa saja itu? Karyawan. Apa saja? Yang pertama tangguh. Bekerja di joint venture nggak mudah loh Pak. Shareholdernya juga berbeda gitu ya. Jadi kita butuh para leaders maupun karyawan yang juga tangguh. Gitu ya. Tangguh juga untuk mencapai dan menjalani transformasi ini. Ini yang kita lakukan gitu ya.
Karena memang apalagi zaman pandemi kemarin gitu Pak, itu kan accelerate supaya transformasi segera terjadi, bahkan lebih cepat dari yang kita targetkan gitu ya. Lalu yang kedua kolaborasi, karena kita percaya itu penting untuk bertransform. Lalu cepat tanggap, nah ini mungkin yang relate dengan resiliensi yang baru kita bicarakan. Yang keempat, rasa memiliki. Rasa memiliki, sense of belonging ya. Betul, dari empat ini memang yang paling challenging itu cepat tanggap ini. Ya karena asuransi ya, melihatnya customer berubah harus cepat berubah. Betul. Cara melayaninya. Betul. Sementara yang saya tadi cerita, by history kita dulu mungkin lebih mudah gitu kan dibanding sekarang. Itu terus sih. Dengan 4 harapan perilaku perubahan tadi itu bagaimana cara mengimplementasikan sehingga mereka semua mengikutinya? Di tahun pertama lebih banyak campaigning Pak. Dan itu pertama campaign teman-teman ya. Pertama campaign dulu, memastikan karyawan punya awareness. Apa yang di-expect dengan adanya 4 working behavior ini gitu. Dan ini seperti yang saya bilang tadi, yang championing sendiri adalah presidir kita. Gitu. Jadi kita orang nomor 1 justru menjadi role modelnya. Betul sekali Pak. Itu kita punya tradisi tiap bulan itu ada yang namanya bincang pagi. Itu acara town hall di mana offline atau online? Offline Pak. Offline. Selama pandemi online. Sekarang kita lagi coba untuk hybrid gitu. Supaya dapat advantage dari offline, tapi juga yang nggak bisa mengikuti tetap nggak bisa datang gitu ya, tetap bisa mengikuti secara online. Nah di town hall itulah kesempatan paling krusial buat manajemen untuk menyampaikan itu. Dan menyatukan persepsi ya. Membangun dialog juga. Apa perasaan mereka dengan working behavior ini, tanggapannya seperti apa dan sebagainya. Dan juga caranya nggak selalu one way begitu ya Pak ya. Penjelasannya ya mungkin, tapi selanjutnya ada engagement. Jadi kita memang kemarin saya juga sempat share kita punya namanya culture SWOT. Ada juga engagement committee. Yang memang sebetulnya ini perpanjangan tangan manajemen, atau mungkin sebaliknya adalah representatif dari karyawan untuk bisa berdialog dengan manajemen, karena kan nggak mungkin ya kita terus-menerus lakukan bincang pagi ke semua, nggak efektif dan nggak mungkin semua punya waktu gitu, supaya lebih efisien dan efektif untuk berdialog itu. Jadi penting untuk dapat buy-in dari karyawan Pak terkait working behavior ini. Jadi 1 tahun pertama itu sih sebetulnya lebih sosialisasi, campaign, caranya juga yang fun gitu, kuis-kuis atau ini istilahnya penyadaran gitu ya bersama. Penyadaran, awareness bersama dengan cara yang fun juga. Makanya kita involve karyawan untuk dapat ide gimana ya caranya supaya lebih mudah diingat. Jadi tahun pertama mungkin lebih awareness-nya aja. Jadi pokoknya mereka bisa recall 4 working behavior itu apa aja gitu. Udah langsung di kepalanya ada. Tahun kedua itu mulai kita lakukan survei untuk memastikan apakah karyawan sudah paham, sudah mengerti, jadi masih tataran kognitif kali ya, bilangnya kesadaran aja gitu ya, tahu aja, knowledge aja gitu. Terus selanjutnya kita masukkan ke proses human resource, jadi mulai dari rekrutmennya itu udah kita karena cari. Sudah ada koridor tadi ya, sehingga hati-hati loh kalau nyari orang sesuai dengan ini. Pastikan tangguh loh, pastikan resilient, pastikan cepat tanggap gitu. Jadi kita dalam pada saat itu memang ada interview guideline-nya, gimana menggali supaya kita tahu bahwa kapan-kapan ini kita tanya lagi nih gimana nih nanti kapan-kapan tapi ya. Biasanya pakai STAR method Pak. Betul. Nggak ini sih nggak sesuatu yang beda. Tapi itu kita pastikan 4 ini memang ada gitu. Lalu juga itu dari rekrutmen, kemudian nanti dari performance appraisal-nya juga ini menjadi salah satu yang diukur. Parameternya. Transversal goals-nya harus ada gitu. Jadi bukan cuma masalah KPI, tapi apakah dia memang menjalankan 4 working behavior ini gitu. Itu masuk KPI juga ya waktu dia menjalankan aja. Tidak hanya resultnya tapi prosesnya itu juga dinilai. Prosesnya juga dinilai. Luar biasa. Lalu untuk presidir kita percaya gitu ya bahwa ini semua tergantung leadersnya.
Kalaupun human capital udah doing the campaign dan semua program yang SOP-nya udah dibikin, tapi leadersnya nggak do the talk, sama aja bohong. Jadi emang di jajaran Menkom sendiri itu juga kita banyak discuss dan selalu saling mengingatkan terkait dengan 4. Untuk yang tingkat level manager atau tadi leader tadi reviewnya berapa bulan sekali atau gimana? Sebetulnya itu udah jadi kayak saya bilang tadi common language gitu ya, pada saat kita meeting gitu. Jadi misalnya ada satu dari kita yang mungkin cuman mikirin fungsinya aja, kita bilang kolaboratifnya mana gitu. Oh, langsung. Iya, jadi lebih kayak bahasa sehari-hari aja. Iya, diingetin langsung di situ. Diingetin langsung. Dan kita selalu nggak menjadi ini ya, nggak menjadi sok lu enggak gitu ya. Enggak gitu, karena kita tahu semua ini something yang kita komit bersama. Jadi pada saat mendefine 4 working behavior itu kan juga kita lakukan series of workshop gitu. Untuk kemudian come up dengan 4 ini. Jadi justru Menkom terlibat sejak dari proses awalnya. Kemudian kita sampaikan ini ke Culture Squad waktu itu untuk minta pendapatnya. Jadi buy-in-nya udah ada dulu, Pak. Baru selanjutnya kita socialize ke wider audience, ke karyawan yang lain gitu. Tapi key stakeholder-nya, kemarin kita bicara soal stakeholder, itu kita udah pastikan komitmennya dulu. Sehingga pada saat kita saling mengingatkan, ini kan something yang udah bahkan kita yang define pada saat awal gitu. Wah, luar biasa ya. Gitu sejauh ini hasil karya dari tadi 4 working behavior tadi sudah nampak Bu ya? Artinya dari proses organisasi cukup hasilnya ini bagus. Good question ya. Memang journey Pak, saya nggak bisa bilang 100% sekarang karyawan kita punya 4-4-nya, enggak. It's a journey, tapi jauh lebih baik dibanding pada saat sebelum kita punya 4 working behavior. Salah satu indikatornya adalah kita tiap tahun punya pulse survey. Itu antara lain mengukur gitu kan. Jadi karyawan akan mengukur seberapa mereka melihat leaders mereka, senior leaders mereka, environment dan sebagainya. Itu kita dari dulu itu pernah skor kita sekitar 35-40 gitu ya. Jadi serendah ya Pak ya. Tapi begitu kita mengkampanye itu, sekarang skor kita 79, 82, 83. Bahkan paling bagus di antara negara lain Pak, dari sisi NPS, Employee Net Promoter Score gitu. Nah di pulse survey itu jadi jadi monitoring kita untuk memastikan bahwa memang itu jalan. Dan dari segi kinerja perusahaan juga ada ya. Selama pandemi kita doing well Pak. Wah, jadi luar biasa. Profit NPAT kita target. Ini luar biasa. Merubah karakter A menjadi karakter B, dan 4 behavior itu ternyata punya cara ya, punya strategi. Pertama itu tahun pertama campaign dulu, kemudian melibatkan sistem di HR, kemudian bagaimana mengevaluasinya. Dari ini yang perlu saya kira teman-teman untuk melakukan juga di organisasi Anda kalau Anda mau dianggap organisasi Anda adalah agile. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama.